dari Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Bapeda, kemudian Inspektorat, kemudian Bapeda dan BPKAD dan Kabakesra. Itu pertama kita melaporkan bahwa progres Pra-Porprov Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025 itu sudah 90% dan masih menyisakan beberapa cabur yang belum berangkat. Dari 90% yang sudah berangkat, kita ada peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun yang sama pada tahun 2022. Waktu itu kita hanya mendapatkan 3 emas pada pra, tapi pada porprovnya hanya dapat 2 emas. Nah, tahun itu hanya 3, kita sampai saat ini sudah ada 15 emas. 15 pra. Kemudian masih ada beberapa cabur yang sangat mungkin mendulang emas. Pertama andalan Wonosobo, IPSI, silat, yang kedua taekwondo. Ini kickboxing sudah itu hampir pasti dapat emas. Jadi estimasi kami mungkin sekitar 20 emas pra-porprov ini. Sehingga ketika pra-porprov kita sudah mendapatkan 20, gambaran kami di Porprov tahun 2026 yang akan datang, kita mendapatkan yang masuk ke 15 besar lah, insya Allah 15 besar. Dari tahun yang sama kemarin kita peringkat 2 dari bawah. 33 ya? Iya, jadi kita kayaknya peningkatannya luar biasa, sehingga kita sangat mengapresiasi kepada para atlet dan cabur-cabur yang dengan keluarga gembira, sangat militansinya luar biasa, sekalipun mohon maaf dukungan finansialnya, sarana prasarana sangat minim, tapi jiwa mungkin nasional Wonosobo memang sekarang udah mulai meningkat yang luar biasa. Berapa jumlah atlet yang kemarin dikerahkan untuk Pra-Porprov ini? Sampai saat ini sudah atlet yang berangkat sudah ada berapa ya? Ada Mbak Evi, ketemu Mbak Evi? Ada 300, iya, ada kok. Apa? Di depan itu kayaknya. Jadi berapa cabang Pak? Kita ada, sebentar. Ada atlet yang sudah berangkat ada 397, sehingga total dengan official sudah memberangkatkan 466. Dari berapa cabur? Dari sementara baru sekitar 20 sekian, hampir 30. Belum kan, ini masih beberapa cabur yang belum. Itu kapan Pak yang sisanya? Sisanya ini hari ini juga sedang berangkat di Grobogan, itu e-sport. Kemudian masih ada beberapa cabur yang belum melaksanakan, kayaknya ada yang taekwondo itu tanggal 16 November, ada yang beberapa, sehingga masih kemungkinan sekitar 500-an atlet dan official yang akan kita berangkatkan. Tetapi paling tidak kita mengapresiasi peningkatan yang luar biasa dari prestasi atlet-atlet ini, sekalipun sekali lagi sarana dan prasarana sangat minim jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dukungan anggaran Pak, dulu kan Pak Hozin pernah menyajikan proposal itu bahwa KONI membutuhkan sekitar berapa, 2,5 M ya? Untuk pra-porprov. Realisasinya sekarang berapa Pak setelah selesai pra-porprov ini? Kita dulu membutuhkan sekitar itu, tetapi keinginan kita belum tentu sama dengan Dasolen. Nah, keputusan dari beliau-beliau dari Dewan dan Pak Bupati, kita hanya di ACC 500 juta. Nah, ternyata 500 juta juga sampai sekarang belum cair, makanya kita bareng-bareng gitu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pra-porprov tadi sekitar berapa? 400 sekian atlet itu, kita mencari talangan pihak ketiga. Jadi talangan itu ada yang dari caburnya sendiri, ada dari teman-teman KONI yang udah pokoknya bantingan, siapa yang ada ayo nalangi. Sehingga ini
saya sekali lagi mengapresiasi teman-teman di Wonosobo, baik caburnya, baik atletnya maupun pengurus KONI yang bareng-bareng nyengkuyung agar ini sukses. Sekalipun tentu kita menyadari banyak cabur yang merasa kurang difasilitasi karena anggarannya sangat minim. Tapi kembali lagi bahwa kita di mana bumi berpijak, di situ kita langit kita junjung, akan menjalankan, diparingi berapa, yaitu yang akan kita maksimalkan. Ya, memang jika dibandingkan sangat minim. Kita mencoba bertanya ya kepada cabur-cabur, ya Allah, melas sekali. Jujur, lebih-lebih ketika atlet ketemu dengan daerah lain, ngobrol-ngobrol itu perbedaannya sangat mencolok. Tapi kami selalu menyampaikan, tolong nggak usah dibanding-bandingkan, tidak usah mencontoh daerah lain. Kita kemampuan seperti ini, yaitu itu saja hasil maksimal yang luar biasa. Pengurus-pengurus sudah mengusahakan kepada pemerintah daerah bahwa hasilnya itu yaitu dinikmati. Ewa semono, hasil itu pun sampai saat ini kan belum bisa kita terima. Tapi tadi skema-skema sudah ada untuk bagaimana kita menutup anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan cabur-cabur dan atlet itu. Kemarin berapa Pak? Habis berapa yang sudah dilaksanakan ini? Ya total sekitar ya 300 iya. Ya kan? Belum semua cabur berangkat. Makanya kita betul-betul efisiensi. Nah ini ada Pak Arno juga, ada Humas juga. Jadi pengurus KONI itu adalah pengurus KONI perjuangan. Jadi kita tidak ada apa-apa, semua tidak ada honor, tidak apa-apa, hanya semua perjuangan, bantingan. Makanya kalau misalkan Pak Arno ini tolong, ya hanya betul-betul perjuangan semata-mata karena ingin membesarkan rekan-rekan atlet, gitu saja. Lah Pak, dengan kekurangan yang 300 juta itu, terus nanti harapan pencairan itu kira-kira kapan dan dari mana? Kita kan masih ada pencairan tahap kedua 500 juta, tetapi 500 juta itu milik cabang-cabang olahraga. Cabur. Ya, bukan. Hanya nanti kita mekanismenya kita akan sampaikan kepada cabur, ya internal dengan cabur. Intinya mohon ini kita pakai dulu untuk kebutuhan, nalangi dulu. Soal kepengembalian nanti akan kita kembalikan nanti. Tapi nanti ini yang penting teman-teman cabur, teman-teman atlet yang sudah nalangi itu terfasilitasi terlebih dahulu, tertutup terlebih dahulu. Jadi kembalikan, akhirnya nanti kita skema pengembalian ke cabur kapan ada, tapi nantilah kita mohon bareng-bareng karena memang situasinya seperti sekarang. Kita ingin tidak terus mutung seperti kan banyak teman-teman yang mutung. Contoh ada beberapa cabur yang anggaran segitu kita tidak mau berangkat, tidak mau ikut. Ya kami berapa cabur Pak yang kayak gitu? Ada 3 cabur. Termasuk ASKAP. Ya, termasuk antara lain ASKAP. ASKAP kan sepak bola itu minta anggaran 200 juta. Padahal anggaran kita hanya 500. Kan tidak mungkin jumlah kita cabur kita kan ada 40, satu cabur minta 200 lah, yang 300 dibagi 40 kan tidak mungkin. Akhirnya saya berembuk, ya sudah ASKAP tidak berangkat tidak apa-apa, karena minta 200 kita sudah tidak mungkin. Uang 500 sampai sekarang masih belum. Ya, terus ada lagi basket juga kan ada 5, ada 3. Akhirnya 3 tidak memberangkatkan, 5 hanya berangkat putri toh, laki-lakinya tidak, hanya memberangkatkan putri yang 5, hanya 5 on 5. Yang 3 on 3 kayak? Ya, 3 on 3 tidak, yang laki-laki baik 3 maupun 5-nya tidak. Karena apa? Karena anggaran. Ya kami tidak apa-apa, karena memang anggaran kita mampunya segitu, kita mampu menalangi segitu sesuai dengan alokasi. Segitu aja ternyata kan sampai sekarang kan masih belum tapi teman-teman ya sudah bisa memahami. Dan ada beberapa yang tidak berangkat, oke, tidak apa-apa. Akhirnya kita menyadari kebutuhan cabur, kalau harus segitu memang berat. Contoh lagi misalkan kemarin panahan kita alokasikan, kita beli plafon 20 atlet, anggarannya kok sekian. Panahan, waduh, kita kurangi menjadi 3 atlet. Dari 20 hanya memberangkatkan 3 atlet. Dengan catatan apa? Dengan asumsi
anggaran yang 20 atlet untuk membiayai yang 3 atlet. Nah, ternyata setelah berangkat mau ngeklaimkan ke KONI, Pak, mohon maaf, kita anggarannya kan indeks, tidak per cabur. Tidak cabur A sekian, cabur B sekian, tapi indeks 1 atlet sekian. Jadi kami open saja. 1 atlet uang saku per hari 25.000. Iya, makanya nah, memang kemampuan kita segitu. Kemudian penginapan 75.000 per malam 1 atlet. Gitu. Asumsi kita kan 1 kamar dipakai 2 atau 3 orang. Kemudian transportasi 1 atlet 90.000 untuk pulang pergi. Estimasi kita mangkat bareng-bareng, nyewa mobil dan seterusnya. Kemudian untuk makan, sekali makan 25.000 kali 3. Jadi banyak atlet yang, Pak, kok segini? Segitu aja, duitnya udah ngono. Kita kan tuh nalangi utang dulu. Jadi kalau memang dipikir seperti itu, kita sebetulnya pol melase. Ini apa boleh buat? Sehingga seperti Askap, seperti itu, Pak, kita tidak berangkat, tidak apa-apa, karena kita maklum sekali kondisinya seperti itu. Terus satu lagi campur Pak, selain Askap sama basket, yang nggak berangkat. Iya, nggak berangkat. Apa sih satunya ya? Futsal ya? Futsal berangkat. Apa? Sepatu roda, ya sepatu roda itu juga tidak berangkat. Terus panjat tebing juga tidak berangkat. Akhirnya banyak yang merasa iya, tapi bagi kami tidak masalah. Sekalipun ada banyak yang tidak berangkat, estimasi kita, capaian kita kan sebetulnya sudah melebihi estimasi kita. Gambaran kami tadinya kan hanya sekitar 7 emas, ini sudah 15, bahkan target nanti misalkan ini ada beberapa cabur yang belum, nanti saya tembus 20 lah. Tambah lagi Mas ya. Tambah lagi. Total cabur sekarang berapa Pak? Ya? Total caburnya? 40 cabur, terus tetapi yang tidak aktif 1 senam. Senam. Nah, Pak Tersani. Hozin, ini kan era anggaran efisiensi anggaran. Yakin nggak ketika anggaran yang diajukan kemarin dijanjikan sekitar 500 itu akan cair? Apalagi ini perubahan sudah diketok kayaknya. Ya, perubahan sudah diketok, udah kemarin sudah diketok. Kita dapat 500 itu kan di anggaran perubahan. Di perubahan. Ya, sudah, perubahan. Tinggal pencairan dulu. Iya. Kalau yang 2,5 itulah. Iya. Ya, jadi kita minta 2,5 itu hanya diketok 500. Nah, 500 pun kita akhirnya kan, iya, karena ada efisiensi ini, makanya tidak bisa dicairkan. Maka kita cari skema untuk mencari talangan yang 500 milik cabur kita pakai dulu untuk nutupi kebutuhan cabur. Nanti kita juga bertanggung jawab mencarikan skema untuk nyarutang ke cabur yang 500 itu. Gitu. Pak, kan itu potensi atlet kan luar biasa ya. Betul. Nggak ada ketakutan untuk direkrut oleh daerah lain. Ya itu kemungkinan itu. Kemungkinan itu sangat besar. Memang atlet kita banyak direkrut daerah lain. Kalau tahun-tahun kemarin, ya tahun ini juga ada beberapa yang ikut ke daerah lain. Bagi kami, saya tidak menutup mata karena atlet juga butuh finansial. Pak, saya ya butuh bonus, butuh finansial. Nah, tapi kalau sekarang kita sudah ayamnya apa? Kalau sudah lewat pra-porprov kan sudah tidak bisa direkrut daerah lain. Perekrutannya kan sebelum pra-porprov ini. Kalau sudah selesai, otomatis sudah tidak bisa. Ada data nggak Pak, atlet kita yang direkrut daerah lain? Kalau jumlahnya aja dari tahun ke tahun, 5 tahun ke belakang? Iya, 5 tahun ke belakang banyak Pak. Kita kemarin di Grobogan, kita ada 3 atlet dan semua emas. Ya, di Grobogan kemarin ada Muay Thai 2, ada tenis meja. Kemudian di Banjarnegara, di Banjar aja kita anak kita 2 di sana, emas semua. 1 angkat besi, 1 tenis meja. Kemudian di Semarang ada, di Jogja ada, di Banyumas ada, di Jakarta ada, banyak. Sehingga kami tidak menutup mata. Ya monggo. Ya tahun ini yang tetap tidak bisa kita bendung, atlet voli yang lari ke Kudus, Banjarnegara dan Brebes. Ada atlet voli 3, tetapi sesuai dengan peraturan Ketua KONI Provinsi yang mutasi sebelum pra-porprov ada kompensasi. Nah, itu kemarin ada kompensasi dari Kudus 20 juta,
Dan iya, termasuk dan itu mau spesial pun kita koni enggak ikut-ikutan. Itu untuk apa? Untuk cabornya dan untuk klubnya. Klubnya dapat berapa, cabornya dapat berapa, monggo urusan panjenengan gitu. Itu kita atur voli aja ada 3 tahun ini, hanya voli saja. Terus ada lagi atlet rugby ikut ke Banyumas. Ada atlet takro itu ke Jogja. Ya kita tidak bisa mencegah karena memang kita tidak bisa memberikan apresiasi yang berlebih. Ya kalau sehari kayak kemarin indeksnya berapa? 25.000. Kasihan juga ya Pak. Termasuk bonus ya Pak? Masuk bonus kita bonus. Artinya sebenarnya kalau atlet kita berkumpul dan tidak keluar dari daerah, kita bisa jadi juara umum Pak. Nek juara umum sih berat. Juara umum jelas kalau mengalahkan. Ya, tapi minimum menengah itu sangat mungkin. Dua terendah. Ya. Kita jika dibandingkan ya misalkan jika dibandingkan dengan tetangga kita yang paling dekat Banjarnegara ya. Banjarnegara jauh sekali. Anggaran kita kan kemarin hanya dikasih 500 sekalipun belum keluar. Banjarnegara itu 7,2 miliar. Ya. Nah, ini tidak berusaha untuk melakukan lobby-lobby, Pak. Saya pikir kan PAD-nya Wonosobo dan Banjar juga nggak beda-beda jauh, gitu kan? Lobby kita sudah lobby yang luar biasa. Proposal sudah sedini mungkin 1 tahun sebelumnya kita sudah lobby ke Dewan, ke beliau sudah. Tapi karena kondisi Wonosobo memang kesulitan keuangan karena apa belanja modalnya terlalu banyak, jumlah pegawainya terlalu banyak, kita hanya selalu segitu. Ya memang kalau saya boleh jujur, tapi mungkin off the record saja. Kalau saya boleh jujur, anggaran KONI terendah ya Wonosobo. Tidak ada anggaran KONI kok seperti Wonosobo. Praproposal hanya 500, tidak ada. Di mana sih misalkan? Di atas M. Iya. Temanggung 4 sekian. Purworejo 3, sekian. Tidak ada sing kita kalau 500. Tidak ada terus itu tidak ada kecuali Wonosobo. Tetapi kita ya sudah wis ayo. Sekali lagi ya karena kita di Wonosobo udah kita ya sekalipun saya mohon maaf kepada teman-teman pengurus untuk pengertiannya. Pengurus betul-betul pengurus perjuangan Pak. Tidak ada apa-apanya, tidak ada honor. Jadi sehingga kalau misalkan rapat pengurus banyak yang izin, ya saya maklum juga karena kondisinya. Oh enggak kalau Pak. Mestinya kan kalau saya minimal rapat itu ya transportasi misalkan. Tidak ada sama sekali. Dan baru kepengurusan artinya periode ini artinya aktif untuk ke Pemkab, untuk ke berbagai pihak untuk mengakses dana. Kalau dulu malah hanya 300 juta betul, ya Pak? Betul, hanya 300 juta. Nah, ke depan seperti apa Pak rencananya akan dilakukan? Pertama, tahun 2026 itu ada Porprov, betul. Kemudian berapa anggaran yang sudah diajukan? Untuk Porprov kita ngajukan 7,1 miliar. Tetapi kemarin hari Selasa kita ke Dinas Pendidikan kita sudah dipasang 1,06. Jadi itu yang dikawal. Terus sudah dipasang di TAPD. Tapi tadi kita matur, pokoknya kita jelas kalau itu berarti bahannya operasional, kita belum punya anggaran Porprov. Nanti kasusnya seperti sekarang lagi. Nah, terus tadi disepakati kita akan dikasih 2,5, totalnya 2,5, tapi saya minta 3 dari kemarin sudah dipasang 1,06, kita minta 3. Oh, ada penambah 1,4 lah ya. Iya, nah terus untuk bonus atlet nanti kita ajukan lagi untuk anggaran perubahan. Jadi tahun depan kita ngajukan proposal lagi untuk anggaran perubahan untuk akhir 2006 untuk bonus atlet itu. Berapa Pak? Kita ngajukannya satu atlet emas 60 juta. Tahun 2023 itu 50 juta. Estimasi kami ya naik, tapi tadi kata Pak Triantoro tolong dikurangi lagi. Ya udah kalau kurangi minimal sama dengan tahun kemarin. Kurangi bonusnya. Kurangi bonusnya. Kalau kurang dari tahun kemarin, wah nanti atlet kita ngamuk kabeh malah repot. Jadi kita berharap ke depan